Seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersedekah, rajin sembahyang tahajud. Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hazzuha bitta'at, sedangkan bahagian nafsu di dalam suatu ketaatan, dalam satu ibadah, katalabil karamat, seperti menuntut karamat. Seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersedekah, rajin sembahyang tahajud. Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Itu mungkin kita kadang menyadari bahwa dirasa itu baik, dirasa itu boleh-boleh aja, bahwa kita melaksanakan taat tetapi kita mengingini suatu karamat yang diberikan Allah. Nah, itu ada nafsu di situ. Wal ittila' bil mughayyabat, seperti ingin mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Ini misal mengamalkan satu surah dari surah Al-Quran dengan harapan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini adalah bagian dari nafsu dalam sebuah ketaatan. Ini membaca misal surat ini 1000 kali, surat apa misal dibacanya, tujuannya supaya dapat karamah, supaya dapat mengetahui perkara yang gaib, supaya bisa mengetahui isi hati orang. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ibadah. Wa kahubbil khususiyah wal manzilati 'indan nas, seperti menyukai mendapatkan keistimewaan dari Allah, kedudukan, kehormatan di sisi manusia. Nah, bahagian nafsu dalam hal-hal tersebut batinun khafi, itu batin lagi tersembunyi. Kita beribadah kepada Allah, membaca ini, melaksanakan ini, ibadah kepada Allah. Tapi dalam ibadah itu ada keinginan untuk mendapatkan satu keistimewaan dari Allah. Nah, ini anggarannya, ini namanya adalah bahagian nafsu. Berarti dia beribadah itu bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi ada sesuatu ipik yang didapatnya. Nah, ini tersembunyi. Wa mudawatuha ashab minal awal, mengobati ini lebih sulit dari yang pertama tadi. Kalau orang nafsu hendak maksiat, nafsu hendak berjudi, minum arak, berzina, melakukan riba, nah mengobatinya itu kada sesulit yang ini. Kalau kita beribadah kepada Allah menghendaki suatu kemuliaan, kita beribadah kepada Allah menghendaki satu kedudukan, kita beribadah kepada Allah ingin jadi wali. Nah, ini bagian nafsu. Bagian nafsu mengobatinya itu adalah lebih sulit dari yang pertama tadi. Lianna mudawatal awwali, karena mengobati yang pertama, yang mana dirinya hendak melakukan maksiat, hendak meninggalkan yang wajib. Nah, mengobati itu mungkin bil uzlah, dengan uzlah. Nah, ini nafsunya ini mendorongnya minum arak, mendorongnya berzina, mendorongnya berkata-kata yang kada bagus, mendorongnya untuk hal-hal yang negatif.
Nah ini mengobatinya bisa dengan cara uzlah. Dengan cara uzlah. Uzlah artinya apa? Bisa uzlah ini uzlah kecil, uzlah sugra, tetap aja di kampung berdiamnya, tapi dia menghindari pergaulan-pergaulan selain yang diwajibkan dan disunnahkan. Paling 9 Jumat ke masjid boleh habis, ada turun lagi ke tanah. Sembahyang zuhur ke masjid habis zuhur boleh. Sembahyang asar ke masjid habis asar boleh. Nah, dari singgah di warung, pandiran, kadada. Nah ini mengobatinya mudah. Dengan uzlah, nah bisa terhindar dia dari kemaksiatan tadi. Wal firar min mawatinil asrar, dan lari daripada tempat-tempat orang jahat. Nah, dulunya misal kita suka melakukan maksiat karena kita suka berkumpul di tempat-tempat orang jahat. Nah ini hampir ke sana jangan lagi. Sudah berhenti kita melakukan kemaksiatan tadi. Wa bi suhbatil akhyar, dengan berkawan orang-orang yang baik. Dulunya kita suka melakukan maksiat karena kawan-kawan kita ketujuh maksiat. Kita ketujuh menggunjing, menggibah orang karena kawan kita ahli gunjing. Itu mengobatinya nyaman. Jangan dikawani lagi itu. Jangan dikawani lagi. Ganti kawan dengan akhyar. Ganti kawan dengan yang baik, yang suka berzikir, yang suka berselawat, suka memberikan nasihat. Ganti kawan dengan itu, otomatis kita akan jadi baik. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Itu perkataan ulama. Man sahibal akhyar, siapa yang berkawan orang baik, sara minal akhyar, dia akan jadi baik. Wa in kana minal asrar, sekalipun dia orang jahat. Sekalipun dia orang jahat, karena selalu berkawan orang baik, dia akan jadi orang baik. Wa bi kasrati ta'at wal azkar, nafsu yang suka maksiat itu bisa diobati dengan banyak berbuat taat dan zikir-zikir. Wasamahil ayat wal akhbar, mendengari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil mengobati nafsu yang suka dalam satu kemaksiatan itu kada terlalu sulit asal mau mengobatinya, asal hakun berobat. Bi khilafis sani, bersalahan yang kedua. Bersalahan yang kedua ini sulit mengobatinya. Ini kada mampan dengan dibawa uzlah, bisa banget. Dibawa banyak berzikir, bawa banyak berselawat, bisa bertambah sakit. Karena ini orang nafsunya itu ingin punya karamat dengan taatnya itu. Nah ini orang ingin punya keistimewaan. Ini orang dengan ibadatnya mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi. Nah ini beribadah, berbuat taat, tapi ada bahagia nafsu di situ. Nah mengobati ini kada bisa dengan uzlah, kada bisa dengan banyak berzikir. Karena makin banyak berzikir, ini makin sangat mengharapkan dapat karamat. Makin banyak berselawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah ini makin menonjol nafsunya. Nah, bikhilafis sani, yang kedua ini berat pengobatannya. Pala yudawihi, maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini illa syaikhun, kecuali guru, mursyidun yang membimbing kepadanya. Nah, kecuali ini guru khusus, maka ini dokter spesialis maka ini. Jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa pada yudawihi, tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun, seorang guru, waliyun yang wali, mursyidun yang membimbing dia. Nah karena bila gurunya memberinya amalia-amalia, ininya kada tahu apa-apa faedahnya, maka ini akan mengamalkan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridhaan daripada Allah.
Nya kada tahu. Kan guru baca ini, baca itu. Yang tahu faedahnya pokoknya baca ini. Nah, ini bacanya pada tahu nih. Jadi apa kayaknya kada tahu. Nah, pokoknya mengamalkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.